Chapter 89. Persiapan Perang. Tagar Kerajaan Petir. Xiao Zhaoye sedang duduk di singgasana sambil memikirkan Xiao Tian dan kawan-kawan yang belum juga kembali. Dia juga merindukan istrinya yang telah lama pergi mengawasi mereka. Xiao Tian anakku, semoga kau baik-baik saja. Xiao Hong istriku, kenapa kau tak mengirimkan pesan kemari? Padahal sudah lama aku menunggu kabar darimu, pikir Xiao Zhaoye. Ketika Xiao Zhaoye sedang melamun, penjaga istana berlari masuk ke ruang singgasana dengan wajah panik dan nafas terengah-engah. Melihat wajah panik penjaga istana, Xiao Zhaoye tersenyum. Karena dia pikir Xiao Hong telah mengirim pesannya. Dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Katakan ada masalah apa?" Hosh hosh hosh, suara nafas terengah-engah. "Gawat yang mulia. Ketiga jenderal telah kembali. Tapi Jenderal Tai Long tak sadarkan diri dan Tai Wu terluka parah," ucap penjaga istana dengan wajah yang begitu panik. "Tunggu apa lagi? Panggil tabib dan bawa mereka ke kamar tamu," bentak Xiao Zhaoye dengan wajah marah. Baik yang mulia," ucap penjaga istana. Penjaga istana merasa heran dengan sikap Xiao Zhaoye yang terlihat begitu marah. "Kenapa raja malah membentakku? Padahal aku cuma melapor." Dia terlihat begitu marah. Bukannya khawatir tentang jenderal, dia malah lebih terlihat kesal, pikir penjaga istana. Xiao Zhaoye kesal karena tak mendapatkan kabar dari Xiao Hong. Dia begitu merindukan istri dan anaknya. Dia terlihat kecewa dan marah, karena apa yang dia harapkan tak sesuai kenyataan. Meski biasanya Xiao Zhaoye mengkhawatirkan keadaan Tai Wu dan Jenderal Tai Long, perasaannya kali ini teralihkan oleh rasa khawatir terhadap istri dan anaknya. Setelah Tai Wu dan Jenderal Tai Long dibawa ke kamar tamu untuk diobati, Jenderal Tai Zong dan Jenderal Tai Feng menghadap ke singgasana raja untuk melapor. Tagar di luar istana kerajaan angin. "Baiklah, saatnya mengirim pesan. Maafkan aku karena lama ya suamiku," ucap Topeng Bencana. Topeng Bencana menulis sebuah surat dan memasukkan surat itu ke dalam batu besar dengan teknik rahasianya. Dia melapisi batu itu dengan kekuatan Qi, dan melempar batu besar itu ke udara. Wosh! Duak! Topeng Bencana memukul batu besar itu dengan telapak tangannya. Pukulannya begitu keras sehingga meninggalkan bekas telapak tangan di bagian yang dia sentuh. Batu itu terus melayang ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Tagar Kerajaan Petir. Di saat raja dan kedua jenderal sedang berbincang-bincang, tiba-tiba suara ledakan terdengar begitu kencang. "Duar, suara ledakan. Suara apa itu?" tanya Jenderal Tai Feng sambil menatap Tai Zong. "Sepertinya kita telah diserang," ucap Jenderal Tai Zong sambil menatap Tai Feng. "Raja, bersembunyilah ke tempat yang Tai Zong tak dapat menyelesaikan kalimatnya karena dia tak melihat raja di istana. "Gawat, di mana raja?" teriak Jenderal Tai Zong. Raja berlari keluar ruang singgasana. Dia menuju ke sumber suara. Jawab Jenderal Tai Feng. "Kenapa kau diam saja? Dasar adik bodoh. Dia adalah raja kita. Kita tak boleh membiarkannya maju sendirian. Ayo kita juga pergi," ucap Jenderal Tai Zong sambil menarik Jenderal Tai Feng. Tagar di luar istana. Gudang harta istana kerajaan telah hancur tertimpa batu yang begitu besar. Dengan kep telapak tangan di salah satu sisi batu itu. Batu itu dilapisi aura Qi yang begitu kuat. Semua orang mencoba memindahkan batu itu tapi mereka malah terpental oleh energi Qi yang begitu dahsyat. "Buk! Teriak para prajurit dan pelayan yang terpental karena mencoba memindahkan batu. "Batu macam apa ini? Dari sekian tempat kenapa harus mengincar ruang harta?"
Ucap prajurit A. Ini pasti peringatan dari seorang dewa petarung. Lihat saja besar batunya sebesar gudang istana. Ucap prajurit B. Apa kerajaan kita pernah menyinggung seseorang dewa petarung? Tanya prajurit C. Xiao Zhaoye berjalan mendekati batu besar itu. Dia menggelengkan kepala sambil menepuk dahinya. Xiao Hong, jadi ini maksudmu memberikan surat yang bisa dilihat semua orang? Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia memang suka bertindak sesukanya. Ditambah lagi dari sekian banyak tempat. Kenapa malah memilih gudang harta? Apa dia mau membangkrutkanku? Pikir Xiao Zhaoye dengan wajah kesal. Yang mulia mundurlah. Batu itu begitu aneh. Tak boleh dekat-dekat. Biarkan Kak Taizong yang mengurusinya. Ucap Jenderal Taifeng sambil menarik Xiao Zhaoye. Taizong mengeluarkan energi Qi yang begitu kuat di telapak tangannya. Dia berencana menghancurkan batu itu. Dan menyelamatkan beberapa harta kerajaan yang tertindih batu itu. Duak Taizong memukul batu itu dengan telapak tangan. Dia memukulnya tepat di tempat Xiao Hong memukul batu itu. Hei, berhenti menarikku. Taizong tak akan bisa menanganinya. Ucap Raja Xiao Zhaoye sambil menatap Taifeng. Tenanglah. Kak Taizong pasti bisa. Yang mulia cukup melihatnya saja. Ucap Taifeng. Taifeng dan Raja Xiao Zhaoye melihat telapak tangan Taizong masih menempel di batu itu. Tapi batu itu tak tergores sedikit pun. Taizong berusaha menarik tangannya. Tapi tangannya tak bisa lepas juga. Tangan Taizong menempel begitu lama. Hingga batu itu mengeluarkan gelombang kejut yang membuat Taizong terlempar. Duak! Ah! Teriak Taizong. Taifeng berlari ke arah Taizong. Dan berkata, Kak Taizong, kau tak apa-apa. Kau siapa? Aku di mana? Aku siapa? Tanya Taizong. Ah, Kak Taizong berhenti bercanda. Aku adikmu. Jawab Taifeng. Bahkan dia menaruh teknik penghilang ingatan pada batu itu ya. Istriku benar-benar luar biasa. Pikir Xiao Zhaoye dengan senyum. Raja, kenapa kau malah tersenyum? Kak Taizong kehilangan ingatannya. Tolong seriuslah. Ucap Taifeng. Kau urus kakakmu. Biar aku yang mengurus batunya. Sambung Xiao Zhaoye. Tapi, sebelum menyelesaikan kalimatnya, Raja Xiao Zhaoye menatapnya dengan tatapan dingin. Apa kau meremehkan kemampuanku? Tanya Xiao Zhaoye dengan tatapan dingin. Maaf yang mulia. Hamba tak bermaksud. Jawab Taifeng. Saat Xiao Zhaoye berjalan mendekat, lapisan Qi di batu itu perlahan menghilang. Di saat Raja menyentuh batu itu langsung hancur menjadi debu. Dan terlihat kertas kecil melayang di udara. Kertas itu melayang mendekati Raja Xiao Zhaoye. Taifeng tak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Karena Raja terlihat tak mengeluarkan kekuatan apapun. Dia semakin mengagumi rajanya itu. Gila. Yang mulia benar-benar sakti. Anda memang luar biasa yang mulia. Ucap Taifeng dengan wajah penuh semangat. Taizong hanya bengong karena tak mengerti situasi yang dia hadapi. Setelah membaca surat itu, Xiao Zhaoye terlihat kesal dan mengepalkan tangannya. Taifeng, aku akan menemui jenderal yang lain. Kau cari cara kembalikan ingatan Taizong. Dan jika Tailong dan Taiwu sudah sadar, katakan pada mereka untuk mempersiapkan diri untuk berperang. Ucap Xiao Zhaoye. Perang. Ucap Taifeng yang belum mengerti situasinya. Ya. Kita akan berperang melawan Sekte Iblis. Ucap Raja Xiao Zhaoye. Baiklah yang mulia. Jawab Taifeng sambil memberi hormat. Xiao Zhaoye meninggalkan wilayah istana. Menuju ke kediaman para jenderal. Tagar kediaman Jenderal Huang Cheng. Jenderal.
Ada surat yang telah dikirim dari pasukan bayangan. Ucap prajurit. Bagus. Berikan padaku. Ucap Jenderal Huang Cheng. Huang Cheng menerima kabar bahwa kerajaan awan telah hancur, dan putrinya sedang menuju ke kerajaan es bersama Xiao Tian. Melihat isi surat itu, dia semakin khawatir kepada putrinya. Tanpa peduli larangan raja, dia meminta semua prajuritnya pergi menuju kerajaan es. Tagar ruang hampa. Sampai kapan aku di sini ya? Aku benar-benar bosan. Apa Xiao Tian tak mau berlatih hari ini? Ucap Dewa Petir. Tagar Istana Langit. Sebelum masuk ke Istana Langit, Dewi Petir berpapasan dengan Dewa Erlang yang sedang berjalan keluar dari istana bersama anjing kesayangannya. Melihat Dewi Petir berjalan menuju istana, Dewa Erlang berkata, "Jangan masuk ke istana. Kaisar Langit tak ingin ditemui siapapun. Aku punya banyak pertanyaan yang harus kutanyakan pada Kaisar Langit. Jangan menghalangiku." Jawab Dewi Petir. "Terserah Dewi saja. Tapi aku ingatkan ya, Kaisar Langit sedang sensitif hari ini. Dia habis dimarahi istrinya. Dia tidur di luar kamar sejak kemarin." Bisik Dewa Erlang. "Kenapa kau berbisik seperti itu?" tanya Dewi Petir. "Jangan katakan kalau aku yang menceritakannya. Aku berbisik karena takut dimarahi oleh pamanku itu." Bisik Dewa Erlang. "Oh, tenanglah, aku akan menjaga rahasiamu." Ucap Dewa Petir. Tagar di dalam Istana Langit. Ruang singgasana Kaisar Langit. "Apa yang kau lakukan di sini, Dewi Petir?" tanya Kaisar Langit. "Hamba mencari suami hamba. Bisakah Anda beritahu lokasi Dewa Petir sekarang?" tanya Dewi Petir. Kaisar Langit pernah kalah taruhan dengan Dewa Petir. Taruhan antar dewa begitu sakral, karena menggunakan susunan penghukum. Jika salah satu pihak melanggar maka akan terkena nasib sial selama 1000 tahun. Karena hukuman itu dia tak berani melanggar janjinya. Sialnya Dewa Petir berhasil memenangkan taruhan. Dia terpaksa menuruti satu permintaan Dewa Petir. Dia diminta untuk menyembunyikan tubuh Dewa Petir agar tak ditemukan siapapun. Aku tak tahu di mana tubuhnya berada. Tapi aku tahu di mana rohnya. Jika kau mau mencarinya, pergi ke dunia manusia. Dia berada di semesta kedua, alam yang dihuni para kultivator manusia. Ucap Kaisar Langit. "Anda yakin mengizinkanku pergi ke dunia manusia?" tanya Dewi Petir. "Ya, sangat yakin." Ucap Kaisar Langit. "Tapi ku minta tubuhku juga diturunkan. Aku tak mau kalau hanya rohku saja." Ucap Dewi Petir. "Ya iya. Aku mengizinkanmu. Pergilah." Ucap Kaisar Langit. Kaisar Langit membuka portal menuju dunia manusia, dan mengizinkan Dewi Petir melewatinya. Dia melakukan ini agar Dewi Petir menemukan roh Dewa Petir. Karena jika Dewa Petir kembali, dia tak perlu menyembunyikan tubuh Dewa Petir dan dimarahi istrinya lagi. Karena alasan Kaisar Langit dimarahi istrinya juga berhubungan dengan tubuh Dewa Petir yang dia sembunyikan. Tagar di luar Istana Kerajaan Angin. Iblis ular menyelinap ke istana. Dia diperintahkan untuk mencari informasi di dalam kerajaan. Dalam wujud ularnya, iblis itu berhasil menyelinap dengan mudah. Iblis itu berencana menelan pelayan istana untuk menyamar menjadi manusia. Ketika sampai di tempat para pelayan, dia melihat pelayan yang begitu cantik bagaikan seorang dewi sedang mencuci baju seorang diri. Melihat kesempatan langka itu, dia pun melancarkan aksinya. Tubuh dari iblis ular itu semakin membesar hingga terlihat oleh mangsanya. Melihat ular yang begitu besar, pelayan itu pingsan karena ketakutan.
Manusia bodoh. Bukannya lari atau berteriak, dia malah pingsan. Hari ini aku benar-benar beruntung, ucap iblis itu. Iblis itu menelan bulat-bulat mangsanya tanpa melucuti pakaiannya. Setelah dia berhasil menelan mangsanya, iblis itu merubah bentuk tubuhnya menjadi pelayan yang dia telan. Wanita yang ditelan iblis itu sebenarnya adalah pelayan pribadi Suyan. Dia sedang membersihkan pakaian Suyan. Tapi nasibnya begitu malang karena menjadi mangsa iblis itu. Dengan menelan manusia secara utuh, iblis itu bisa menyamar menjadi mangsanya dan memiliki semua ingatan pemilik tubuh itu. Setelah berhasil membiasakan diri dengan tubuh barunya, iblis itu pergi ke kamar Suyan. Tagar kamar Suyan. Wah, akhirnya kau kembali. Aku sungguh merindukanmu, nona cantik. Kemarilah bantu suapi aku. Tanganku tak bisa bergerak dengan bebas, ucap Suyan sambil melirik ke arah pelayan cantik di depannya. Benar-benar manusia yang menjijikan. Pantas saja pemilik tubuh ini membencinya. Tapi dia berhutang budi, makanya berusaha menahan diri. Tapi karena dia seorang diri, aku akan menelannya hidup-hidup. Akan ku rebut semua informasi di kepalanya, pikir iblis itu. Ah, kau begitu lama melamun, ucap Suyan sambil menarik tubuh pelayan cantiknya itu. Beraninya manusia kotor ini menyentuhku. Kau akan menemui ajalmu. Aku akan kembali ke wujud ular dan membuatmu merasakan ketakutan, pikir iblis itu. Apakah Suyan berhasil selamat dari terkaman iblis? Atau dia akan tewas ditelan iblis itu? Bersambung episode sebelumnya. Chapter 88. Rencana Sekte Iblis. Episode berikutnya. Chapter 90. Keberuntungan Suyan. Obat. Chapter 90. Keberuntungan Suyan. Iblis ular telah menyamar menjadi pelayan pribadi Suyan. Dia berencana menyusup ke kerajaan sambil mencari informasi dengan menelan para korbannya. Saat ini setelah menyamar menjadi pelayan pribadi Suyan, iblis itu berencana menelan Suyan hidup-hidup. Namun ada hal aneh yang terjadi. Sejak Suyan memegang tangannya, iblis itu tak dapat berubah ke wujud ularnya. Dia terjebak dalam wujud manusia. Tak hanya itu, kekuatannya juga menghilang. Kini dia hanya memiliki kekuatan manusia biasa, hingga tak bisa melepaskan genggaman tangan Suyan. Karena merasa ada yang aneh, iblis itu mencoba meminta Suyan melepaskan tangannya. Tuan Suyan, bisakah Anda lepaskan tanganku? Kenapa kau begitu malu? Terakhir kali kan kau mau menciumku. Kalau saja si gendut tak mengganggu, kita pasti sudah melakukan hal itu, ucap Suyan. Sialan. Dasar pria mesum. Kenapa tangannya begitu sulit dilepas? Pikir iblis itu sambil mencoba melepaskan tangannya. Karena merasa gadis cantik di depannya mencoba melepaskan diri, Suyan menariknya hingga jatuh ke pelukannya. Bruk. Iblis itu jatuh ke pelukan Suyan, menindih tubuh Suyan yang masih terbaring di tempat tidur. Tangan kanan Suyan masih memegang tangan kiri iblis itu. Iblis itu mencoba melepaskan diri dari pelukan Suyan. Dia mencoba berdiri agar lepas dari posisi yang memalukan itu. Dia mencoba menjauhkan wajahnya yang masih menempel di dada Suyan. Sayangnya sebelum dia berhasil menjauhkan tubuhnya, Suyan menarik punggungnya, hingga membuat iblis itu terjatuh ke posisi yang lebih memalukan. Karena tarikan Suyan tak sengaja, iblis itu menempelkan bibirnya ke bibir Suyan. Sial. Ciuman pertamaku diambil oleh seorang manusia. Menyebalkan, pikir iblis itu dengan wajah kesal. Iblis itu mencoba melepaskan diri tapi Suyan malah semakin menjadi. Dia tak puas menciumnya.
Tangan kanannya terus memegang kepala gadis di depannya itu agar terus berciuman. Sedangkan tangan kirinya memegang punggung gadis itu agar tak bisa lepas. Suyan tak tahu kalau gadis cantik di depannya itu adalah seorang iblis. Iblis itu mencoba melepaskan diri tapi tak bisa. Dia hanya bisa pasrah dengan perlakuan Suyan. Sialan, kenapa aku bisa dinodai manusia? Kenapa aku bisa kehilangan kekuatan? Tak hanya kekuatan iblisku, aku juga tak bisa menggunakan kekuatan relikku. Sebenarnya siapa manusia ini? Kenapa aku bisa menjadi lemah saat bersentuhan dengannya? Aku menolak banyak bangsawan iblis yang ingin menikahiku. Aku banyak membunuh para manusia dengan kultivasi tinggi. Tapi kenapa aku tak bisa melawan manusia di depanku ini? Padahal kalau dibandingkan lawanku yang dulu, kultivasinya terlihat jauh lebih lemah. Apakah dia menyembunyikan tingkat kultivasinya? Pikir iblis itu. Wah, mantap. Akhirnya aku bisa merasakan tubuh wanita. Gadis ini tak bisa melawan. Apakah dia memang lemah? Atau karena menikmatinya ya? Padahal kalau dia tak mau, dia bisa menjerit. Tapi dia hanya melakukan gerakan perlawanan. Pikir Suyan. Suyan mendorong tubuh gadis cantik di depannya itu dengan penuh nafsu. Dia mengubah posisi hingga posisinya berada di atas gadis iblis itu. Gadis iblis itu tak bisa melawan semua perlakuan mesum Suyan. Bukankah tadi dia tak bisa menggerakkan tubuhnya selain kedua tangannya? Kenapa dia sekarang bisa merubah posisi hingga berada di atasku? Apa dia hanya pura-pura terluka? Pikir iblis itu. Suyan juga tak sadar akan perubahan tubuhnya itu. Dia lupa kalau dia harusnya masih terluka parah hingga tak bisa menggerakkan badannya. Karena terdorong nafsu dia tak menyadari kalau tubuhnya perlahan pulih. Suyan membuka bajunya. Kini dia bertelanjang dada. Di tubuh Suyan terlihat jelas banyak luka luar yang cukup parah. Tapi luka itu perlahan menghilang. Iblis itu memperhatikan tubuh Suyan yang mengalami proses pemulihan luka. Tidak, dia tak berpura-pura. Lukanya memang parah. Tapi kenapa tubuhnya perlahan pulih? Tidak, bukan hanya itu masalahnya. Aku kehilangan kekuatan. Dan dia menjadi semakin kuat bahkan bisa memulihkan luka. Apa dia punya keahlian menyerap kekuatan iblis yang dia sentuh? Apa dia tahu kalau aku itu iblis? Tapi kenapa dia malah bermain dengan tubuhku? Kenapa dia tak membunuhku? Apa dia melakukannya agar membuat tubuhnya pulih? Pria ini tidak sesederhana itu. Aku harus berteriak agar lolos darinya. Semoga ada orang yang menyelamatkanku. Pikir iblis itu. Iblis itu mencoba berteriak. Tapi dia kehilangan kekuatan untuk berbicara. Suyan semakin tergoda karena di dalam pikirannya gadis cantik itu begitu menggoda. Dia sudah tak bisa menahan nafsunya yang telah dia tahan begitu lama. Suyan ingin menghilangkan keperjakaannya hari itu juga. Kenapa kau terus menatap tubuhku? Apakah kau menyukai bentuk badanku? Tanya Suyan sambil menggoda gadis di hadapannya. Iblis itu tak bisa menjawab karena kehilangan energi untuk berbicara. Yang terlintas dalam pikirannya kali ini adalah, kenapa aku tak bisa menjawab ucapannya? Bicara saja tidak bisa. Apalagi berteriak. Kenapa ini harus terjadi padaku? Suyan semakin tergoda karena gadis di depannya tak melawan lagi. Dia mulai melucuti pakaian gadis di depannya itu. Hidungnya mulai mimisan karena berhasil melihat tubuh gadis cantik tanpa busana sedikit pun. Dia langsung memainkan tubuh gadis itu tanpa rasa bersalah. Suyan kini sudah tenggelam dalam nafsunya. Sedangkan gadis iblis itu hanya bisa meratapi nasibnya.
Dia mulai mengeluarkan air mata ketika Suyan mulai menyentuh bagian vitalnya. Singkat cerita, gadis iblis itu telah dinodai Suyan, dan Suyan telah kehilangan keperjakaannya. Bercak darah menyebar di kasur Suyan. Itu adalah mahkota kesucian dari gadis di depannya. Suyan begitu senang karena gadis di depannya ternyata masih perawan. Sedangkan gadis di depannya terlihat begitu pasrah dan tak melawan sedikit pun. Air mata mengalir di wajah iblis itu. Meski dia seorang iblis, ini pertama kali baginya. Dan dia begitu terpukul karena kesuciannya direnggut oleh seorang manusia. Melihat gadis di depannya menangis, Suyan mulai merasa bersalah. "Kenapa kau menangis? Apakah rasanya sakit? Maafkan aku. Aku berjanji akan bertanggung jawab. Mau kau hamil atau tidak, aku akan menikahimu." Suyan berkata dengan wajah bersalah. Gadis di hadapannya memalingkan wajahnya. Dia berusaha bicara, tapi tak bisa bicara. Ingin melawan, tapi tak bisa bergerak. Hanya satu hal yang Suyan pahami. Wajahnya terlihat begitu frustasi dan air mata perlahan menetes membasahi pipinya. Suyan sadar bahwa dia sudah keterlaluan. Telah tenggelam pada nafsu bejatnya. Dengan penuh rasa bersalah, Suyan menyingkir dari tubuhnya. Lalu meminta maaf kepada gadis yang telah dia nodai. "Maafkan aku. Aku terlalu tenggelam dalam nafsuku. Aku berjanji akan menikahimu. Jadi tolong maafkan aku," ucap Suyan. Setelah Suyan menyingkor dari tubuhnya, gadis iblis itu bisa bergerak kembali. Hal yang pertama dia lakukan adalah menamparkan wajah Suyan, mengambil pakaiannya lalu pergi meninggalkan kamar Suyan. "Plak, manusia rendahan," ucap gadis iblis itu. "Kenapa aku harus mengalami hal ini? Kenapa aku bisa kehilangan kekuatanku? Aku sudah tak layak lagi berdiri di samping Raja Iblis Dianzeng. Aku sudah dinodai manusia," pikir iblis itu sambil menangis saat berjalan keluar kamar. Tagar Kerajaan Angin. Topeng Bencana pergi ke kerajaan lain untuk memberitahu posisi Sekte Iblis. Sedangkan Xiao Tian menunggu di istana sampai semua orang kembali sadar. Setelah menunggu lama, kecuali Kaibo dan Jingmi, semua orang di singgasana raja kembali sadar. Mereka tak mengingat identitas Topeng Bencana. Mereka hanya mengingat kalau mereka sedang merencanakan perang melawan Sekte Iblis. Xiao Tian katakan padaku, "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kami bisa tertidur di bawah karpet?" Tanya Raja Feng Juanyun sambil memegang kepalanya yang masih terasa pusing. "Anda tak mengingat apapun ya?" tanya Xiao Tian. Raja menggelengkan kepalanya karena tak tahu apa yang telah terjadi. Xiao Tian menanyakan hal yang sama kepada orang yang lain. Dan semuanya menggelengkan kepala karena memang tak mengingat kenapa mereka pingsan. Xiao Tian menjelaskan kalau mereka pingsan karena terlalu lelah begadang semalaman. Semua ucapannya didukung oleh tabib istana yang ikut memeriksa tubuh mereka saat sadar. Karena merasa ada yang janggal, mereka mencoba bertanya kepada Xiao Tian. Tapi Xiao Tian hanya menjawab hal yang sama. Karena Xiao Tian tak mau mengatakan hal yang lain, mereka pun terpaksa menerima jawaban Xiao Tian. Untuk mengalihkan pembicaraan, Xiao Tian menceritakan tentang Sekte Iblis, dan bertanya tentang keadaan Suyan. Raja mendengar cerita Xiao Tian, dan menjelaskan keadaan Suyan. Setelah mendengar jawaban Raja, Xiao Tian pergi menuju kamar tamu untuk menjenguk Suyan. Dia juga sekalian membawa Jingmi dan Kaibo yang masih tertidur ke kamar tamu untuk beristirahat. Jingmi dan Kaibo memiliki tubuh anak kecil berumur 5 tahun. Jadi mereka tak sanggup bangun ketika pagi hari karena telah behadang semalaman.
Tagar kamar Suyan. Suyan telah membersihkan kamarnya dan menyembunyikan selimut yang telah ternodai oleh bercak darah dan cairan beningnya. Sedangkan iblis yang menyamar menjadi seorang gadis pelayan memakai pakaiannya kembali dan pergi keluar kamar. "Nona, bisakah kau katakan namamu?" tanya Suyan. "Liangsu," jawab iblis itu. "Nama yang indah, sesuai dengan wajah cantikmu," ucap Suyan. Iblis itu meninggalkan kamar sambil berusaha menghapus air mata. Dia kini tak bisa keluar kerajaan atau membunuh Suyan, karena kekuatannya telah hilang sepenuhnya. Tagar tempat pemandian pelayan wanita. Saat ini tempat pemandian para pelayan sedang sepi. Iblis yang awalnya kejam dan tak kenal ampun itu sedang meratapi nasibnya. Dia terjebak di tubuh manusia dan tak bisa menggunakan kekuatan iblisnya. Kekuatan bawaan dari iblis ular adalah menelan ingatan. Sedangkan kekuatan relik yang dia miliki adalah pengubah wujud. Relik miliknya bisa membuatnya berubah wujud dari ular menjadi manusia terakhir yang dia telan. Anehnya kini tak hanya kekuatan iblis miliknya, tetapi dia juga kehilangan kekuatan dari reliknya. Kenapa ini bisa terjadi padaku? Kenapa aku bisa dinodai oleh manusia lemah itu? Semua kesucianku telah direnggut. Aku adalah iblis yang kejam. Kenapa aku tak bisa melawannya? Ucap iblis itu dengan tangis di wajahnya. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa? Teriak iblis itu dengan tangis di wajahnya. Tagar, sebenarnya apa alasan dibalik hilangnya kekuatan dari iblis itu? Rahasia apa yang ada di balik tubuh Suyan? Bersambung. Episode sebelumnya. Chapter 89. Persiapan perang. Episode berikutnya. Chapter 91. Tekad Suyan.